Nah, Pak Rizky, kita sebagai guru, kenapa sih kita harus mempelajari landasan historis teknologi pendidikan? Nah, Panjang, kita sebagai guru harus belajar landasan historis teknologi pendidikan karena sangat erat kaitannya dengan teknologi pendidikan dalam pembelajaran kita sehari-hari, Panjang. Wow. Nah, teman-teman yang ada di rumah dan guru-guru di Indonesia semuanya, hari ini kita akan fokus belajar bagaimana sih perjalanan landasan historis teknologi pendidikan. Dan Pak Anjang, tujuan utama pembahasan kita hari ini adalah agar kita tahu apa sih pengaruhnya teknologi pendidikan terhadap metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun pendekatan pembelajaran yang kita laksanakan. Sudah siap Pak Anjang? Siap. Nah, teman-teman ingin tahu lebih jelasnya, lebih lengkapnya? Yuk kita simak tayangan setelah ini. Check this out! Oke. Anjang, sebenarnya dimulai dari mana sih landasan historis dari teknologi pendidikan ini? Baik Bu Restu dan teman-teman guru di Indonesia, landasan historis pendidikan yang pertama ditandai dengan era pendidikan tradisional. Di era ini, penggunaan metode konvensional sering dilakukan oleh guru. Kemudian, guru dijadikan sebagai sumber informasi utama dan pengajar. Nah, selanjutnya Bu Restu ada lagi, di sini juga penggunaan buku teks, kemudian papan tulis, dan metode pengajaran langsung juga sering digunakan. Begitu Bu Restu. Wah, menarik ya Pak, sudah mulai muncul buku dalam teknologi pendidikan. Betul sekali Bu Restu. Ngomong-ngomong tentang buku nih Bu Restu, kemudian era berikutnya adalah perkembangan media cetak. Sepertinya saya tahu nih tentang era media cetak, Pak Anjang. Era perkembangan media cetak diawali dengan penemuan mesin cetak pada abad ke-15 sehingga mengubah landscape pendidikan. Wow, landscape pendidikannya berubah seperti apa, Bu Restu? Pada saat itu sudah mulai adanya buku cetak secara massal sehingga lebih memudahkan aksesibilitas pendidikan. Wow, jadi guru, orang tua, murid bisa langsung mengakses buku dan materi. Iya benar sekali Mas Rizky. Sehingga waktu itu siswa sudah mulai mengakses buku dan guru lebih mudah menyampaikan informasi. Wow, semakin seru. Berikutnya perkembangan teknologi pendidikan eranya seperti apa ya Bu Restu? Setelahnya mulai bermunculan era audiovisual. Ups, sepertinya saya pernah membaca sebuah buku tentang teknologi pendidikan di era audiovisual, Bu Restu. Wah, menarik nih. Perkembangan teknologi audio dan visual, Bu Ira, diawali dengan penemuan alat-alat rekaman seperti tape recorder, gramofon, radio. Jadi memungkinkan guru untuk melakukan rekaman musik dan suara, Bu Ira. Sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik untuk belajar gitu ya Mas. Iya, selain itu Bu Ira, penemuan mesin-mesin seperti proyektor, film sudah mulai marak digunakan guru dalam media pembelajaran. Oke, berarti semakin kesini semakin menarik semua media-media yang digunakan gitu ya? Betul Bu Ira, dan dampaknya untuk siswa lebih mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru karena ada audio dan visual, Bu Ira. Oke, ada lagi nggak Mas Rizky yang menarik anak-anak lagi nih? Ada yang lebih menarik lagi adalah era revolusi komputer. Nah, Bu Ira pasti punya ide nih tentang revolusi komputer di teknologi pendidikan kita kan? Oke. Nah, Bu Restu, ngomong-ngomong terkait dengan komputer, Bu Restu tahu enggak, revolusi komputer itu diawali pada abad ke-20 dan membawa dampak yang signifikan sekali dalam teknologi pembelajaran. Wah, apa sih dampaknya Bu Ira untuk teknologi pembelajaran? Baik, dampak penggunaan komputer dalam teknologi pembelajaran itu memungkinkan adanya interaktif dan menghadirkan pengalaman belajar yang sangat kaya bagi anak-anak Bu Restu karena mereka itu bisa mengakses seluruh media ajar yang bahkan di sekelilingnya tidak ada, mereka dapat melihat menggunakan komputer. Wah, keren sekali Bu. Lalu selanjutnya bagaimana Bu Ira? Nah, Bu Restu, selain itu, dampak dari perangkat keras dan perangkat lunak itu membawa kemajuan yang sangat pesat dalam bidang e-learning. Bu Restu tahu kan pasti e-learning? E-learning pasti berhubungan dengan internet nih. Nah, betul sekali Bu Restu. Kita bahas lagi ya terkait dengan internet. Munculnya era internet. Internet telah merevolusi cara kita mengakses informasi dan berkomunikasi. E-learning dan platform online memungkinkan kita pembelajaran jarak jauh.
Aksesibilitas, fleksibilitas, dan kolaborasi merupakan fitur utama dalam teknologi pembelajaran saat ini. Berikutnya muncul era mobile learning. Era mobile learning. Pembelajaran berbasis realitas virtual dan augmented. Dampak munculnya artificial intelligence bagi teknologi pendidikan yang pertama adalah personalisasi pembelajaran. AI dapat menganalisis data dan informasi tentang kebutuhan belajar siswa secara individual. Dengan demikian, teknologi AI memungkinkan adanya personalisasi pembelajaran yang lebih baik. Sistem pembelajaran berbasis AI dapat memberikan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman, kecepatan belajar, minat, dan gaya belajar siswa secara individu. Ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Yang kedua, bantuan guru dan pengajaran yang ditingkatkan AI dapat berperan sebagai asisten guru yang dapat memberikan bantuan dalam menyusun kurikulum, menyediakan sumber daya pendidikan yang relevan, dan memberikan umpan balik pada siswa. Dengan algoritma pemrosesan bahasa alami, AI juga dapat membantu guru dalam mengoreksi dan menilai pekerjaan siswa secara otomatis. Hal ini memungkinkan guru yang lebih fokus pada interaksi langsung dengan siswa dan memberikan bimbingan yang lebih individual. Yang ketiga, peningkatan efisiensi administrasi. AI dapat digunakan untuk membantu administrasi pendidikan dalam melakukan tugas-tugas rutin, seperti mengelola data siswa, menyusun jadwal, dan mengatur tugas administrasi lainnya. Dengan otomatisasi ini, waktu dan sumber daya dapat dialokasikan dengan lebih efisien, memungkinkan staf pendidikan untuk fokus pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian manusia. Yang keempat, AI dapat memberikan aksesibilitas yang lebih besar dalam pendidikan dengan memungkinkan pembelajaran jarak jauh, transkripsi otomatis untuk siswa dengan kebutuhan khusus, dan dukungan multibahasa. Teknologi AI juga dapat membantu mengatasi kesenjangan pembelajaran dengan memberikan pendekatan pembelajaran yang lebih individual dan pengajaran yang disesuaikan. Jadi teman-teman, apa nih yang bisa kita simpulkan? Nah, perkembangan teknologi dalam konteks pendidikan telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita belajar dan mengajar. Dari media tradisional hingga teknologi pembelajaran seperti AI, VR, analitik pembelajaran, membuktikan bahwasanya teknologi pembelajaran terus berkembang. Hal ini meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, dan perkembangan dalam pembelajaran. Sampai di sini dulu ya penjelasan kita. Jangan lupa subscribe, Like dan komen. Channel YouTube dosen favorit kita. Dr. Wawan Gunawan.